Selamat berjumpa kembali, saya Dr. Rizin Kusop, Dr. Anti-Aging dan juga Functional Medicine. Oke, hari ini saya ingin bercerita sedikit dengan cepat-cepat karena yalah sibuk lah dokter ini, berkaitan dengan gula dan garam. Susulan posting saya di Facebook pagi tadi berkaitan dengan makanan yang sehat dan ada gambar ikan masin. Ramai yang bertanya, ikan masin itu sehat ke dokter? Oke, so mari kita bincang sedikit berkaitan dengan yang masin-masin dan juga yang manis-manis. Oke, seperti yang saya katakan sebelum ini, setiap kali kita mau mengetahui adakah sesuatu itu sehat atau tidak, kita perlu adakan perbandingan. Kita perlu ada perbandingan. Sehat berbanding dengan apa? Oke, jadi ada yang tanya saya, sehatkah itu ikan masin? Artinya diorang tanya pasal garam lah sebenarnya, karena ikan masin itu penuh dengan garam dan rasanya pun masin. Oke, semua makanan pun sentiasa ada garam di dalam makanan tersebut. Tidak kira sama ada makanan itu diproses ataupun natural, tetap ada garam. Oke, dan ikan masin malangnya banyak kandungan garam dia, itu yang menyebabkan dia sedap dimakan lah. Oke, jadi persoalannya apakah ikan masin itu sehat? Pertama sekali kita perlu tahu bahwa garam tidaklah sebahaya seperti yang dicanang-canangkan oleh banyak orang. Garam menyebabkan tekanan darah tinggi lah, merosakkan itu, merosakkan inilah, dan sebagainya. Sebenarnya garam itu jauh lebih selamat, jauh lebih sehat daripada gula. Oke, saya bandingkan dengan gula karena ramai orang terlalu risau dengan perkara-perkara kecil tetapi lupa dengan perkara-perkara besar. Contohnya garam dengan gula lah. Mereka terlalu risau pasal garam tetapi tiada hal kalau mau makan gula, minum gula yang berkarung-karung dimakan dalam satu hari. Sedangkan garam ini kalau terlampau banyak itu garam, kita tidak tahan sudah, kita punya lidah, kita punya badan dengan otomatis akan tidak mau makan itu makanan kalau terlampau masin. Tetapi gula ini badan kita tiada limit. Berapa manis, berapa karung gula lah kau taruh dalam tuh makanan, kau tetap boleh makan. Badan kau tidak akan menolak itu kemanisan itu gula. Oke, so gula sangat bahaya, mungkin 10 hingga 100 kali ganda lebih bahaya daripada garam. Jadi tidak wajar lah kita terlampau bertanya-tanya, bahayakah itu garam dokter? Bikin bahaya, tidak boleh makan itu garam, tidak boleh makan itu ikan masin. Oke, sebab yang kau makan gula itu tidak pernah pula kau tanya, bahayakah itu gula? Tidak boleh makan tuh cake, tidak boleh makan tuh coklat. Tiada pun kau tanya kan? Oke. So, jangan terlampau risau pasal garam berbanding dengan gula yang kau makan. Yang kedua, selalu orang mengatakan garam, ikan masin, semua ini menyebabkan darah tinggi. Oke? Sebenarnya ini tidak betul. Garam itu menyebabkan darah tinggi ataupun kita bilang tekanan darah naik karena garam itu bila masuk dalam badan, dia akan mengumpul air di dalam badan. Water retention, dia kumpul air untuk mengejas kandungan garam. Oke, dia kasih ejas itu kandungan garam di dalam badan, jadi dia akan kumpul air, dia tahan air sekejap, sudah ngam itu kandungan garam, baru dia kasih keluar itu air dengan garam sekali, dia ambil yang cukup-cukup saja. Bila sudah keluar itu garam dan air yang berlebihan, kencing, maka tekanan darah turun balik. Oke, jadi tekanan darah naik sementara saja, bukan sebab tekanan darah itu bahaya, sebab karena badan sedang mengatur kandungan air dan garam di dalam badan, electrolytes imbalance di dalam badan, supaya bila sudah tercapai itu keseimbangan, maka dia kasih keluarlah itu garam yang berlebihan dan dia kasih keluarlah air yang berlebihan. Selesai masalah. Nanti kau makan lagi mungkin selepas beberapa jam, kau makan garam lagi, wah dia ijas lagi balik, tekanan darah naik lagi sekejap, tidak ada masalah. Tekanan darah sentiasa turun naik, itu bukan darah tinggi. Tekanan darah yang sentiasa tinggi, lepas makan kah, sebelum makan kah, itu yang kita panggil tekanan darah yang tinggi dan bahaya. Berbanding dengan gula bila masuk dalam badan, dia kasih rusak salur darah, ada yang dia kasih sumbat salur darah, menyebabkan salur darah jadi kenyal, tidak fleksibel.
menyebabkan dia jadi rigid, keras, maka tekanan darah pun naik dan sentiasa naik. Kalau sudah berhenti makan gula pun masih lagi rusak itu salur darah, masih lagi tinggi tekanan darah. Itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi bagi kebanyakan orang yang sentiasa gula berlebihan di dalam badan. Oke, jadi penyebab darah tinggi kalau banding antara garam dan gula, sebenarnya gula lebih menyebabkan darah tinggi daripada garam. Jadi jangan salahkan garam. Faktor yang ketiga saya ingin katakan adalah garam yang kita makan, yang dibeli dari kedai semua itu bukanlah garam yang natural, itu adalah garam yang sudah diproses gitu. Menyebabkan dia tidak sesihat garam yang natural. Dulu datuk nenek moyang kita diorang pungut garam mungkin dari tepi sungai lah, dari tepi laut lah, dari anak-anak sungai, dari bukit-bukit tertentu, dari batu-batu tertentu dan sebagainya. Contoh yang paling biasa adalah garam Himalaya, Himalayan salt, yang sangat sehat karena kandungan garam semula jadi ini dia lebih kurang 95% sahaja garam sodium chloride ataupun sodium klorida kalau Melayu. Kemudian yang lain garam-garam mineral yang lain seperti magnesium, potasium, kromium, manganese, sulfat, macam-macam lagi. Cuma 95% sahaja yang sodium chloride ataupun yang rasa masin itu. Itu sebabnya garam Himalaya ini, Himalayan salt ini atau garam semula jadi, banyak lagi nama lain lah. Dia lebih sedap masinnya. Tapi malangnya dia wujud dalam bentuk ketulan-ketulan. Jadi kalau masak sup ngam lah, kalau masak goreng-goreng kadang-kadang tidak hancur, masih lagi rasa ketulan dia. Tapi ada orang suka makan ini ketulan. Dia menyengat kemasinannya di dalam mulut. Jadi itu yang menyebabkan dia lebih sedap. Saya sendiri saya guna garam Himalaya lah. Kalau saya masak saya guna garam Himalaya lah. Tapi kalau bini masak dia tetap guna garam biasa. Jadi keluarga saya untung lah kalau saya masak, sebab saya diam-diam guna itu garam Himalaya yang sehat untuk kesehatan satu keluarga. Oke, jadi itu kelebihan garam yang semula jadi. Dia lebih sehat dan pastinya tidak menyebabkan darah tinggi, dan pastinya banyak sumber-sumber garam lain di dalam itu. Garam yang dia makan bukan garam sodium saja, banyak lagi garam lain yang diperlukan badan, yang menyembuhkan badan. Oke? Dan yang terakhir saya ingin katakan di sini adalah orang yang tidak cukup garam galian di dalam badan, orang inilah yang tidak sehat, mudah kena kencing manis, mudah kena darah tinggi. Oke, so lain kali kalau saya bagi gambar ikan masin, jangan kau cepat-cepat tanya, ikan masin sehat kah? Bukan bikin darah tinggi kayak itu dokter. Oke, harap sudah dengar ini penjelasan, kamu pun jadi bijak pandailah macam saya.